Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kemarin, Ibu sudah membuat video pembelajaran tentang apa itu bilangan bulat. Nah, apa itu bilangan bulat? Jadi, bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacah dan bilangan negatifnya, atau bisa bilangan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan negatif, dan bilangan nol. Bisa. Nah, operasi bilangan bulat ada berapa? Ada 4. Yang pertama, penjumlahan, kedua pengurangan, ketiga perkalian, dan keempat pembagian. Pertemuan kemarin, Ibu sudah membuat video tentang penjumlahan dan pengurangan. Hari ini, Ibu akan membahas tentang perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Nah, silakan disimak. Nah, pada perkalian bilangan bulat itu ada 4 macam. Jadi, pada perkalian bilangan bulat itu harus diperhatikan tanda positif dan tanda negatifnya. Jika ada bilangan positif dikalikan bilangan positif, maka akan menjadi hasilnya positif. Kemudian bila ada tanda positif dan tanda negatif, maka hasilnya akan negatif. Jika ada tanda negatif dikalikan tanda positif, maka hasilnya akan negatif. Nah, jika tanda negatif dikalikan tanda negatif, hasilnya akan positif. Jadi, kesimpulannya, jika perkalian pada tanda yang sama, itu hasilnya akan positif. Jika ada perkalian dengan tanda berbeda, hasilnya akan negatif. Nah, sekarang Ibu berikan contohnya. Jika ada bilangan negatif 3 dikali 4, hasilnya berapa? Coba diperhatikan. 3 ini adalah bilangan negatif. Negatif dan 4. 4 ini adalah bilangan positif ya. Tapi untuk positif nggak perlu ditulis. Jadi negatif dikali positif hasilnya apa? Negatif. Sekarang tandanya sudah ditulis. Tinggal mengalihkan bilangannya saja. 3 dikali 4. 12. Jadi negatif 3 dikali 4 hasilnya negatif 12. Jadi bilangan negatif dikalikan positif hasilnya negatif. Tandanya berbeda. Kemudian contoh yang kedua. 7 dikali 4. Tandanya apa? Positif. Kemudian 4 tandanya positif. Positif dikali positif hasilnya positif. Positif berapa? 7 dikali 4, 28. Nah, contoh yang terakhir. Negatif 4 dikali negatif 5. Nah, tandanya pada angka 4 tandanya adalah negatif. Pada angka 5 juga tandanya negatif. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Nah, positif berapa? 4 dikali 5, 20. Untuk tanda positif, tandanya tidak usah ditulis. Jadi, hasilnya adalah 20. Negatif 4 dikali negatif 5 hasilnya adalah 20. Nah, kalau sudah dari sini, Ibu akan membahas sifat-sifat yang ada pada perkalian bilangan bulat. Ada apa saja sifatnya ya? Nah, Ibu tuliskan di sini, nanti bisa dicatat di buku catatan masing-masing. Nah, sifat-sifat perkalian bilangan bulat yang pertama yaitu tertutup. Yang kedua adalah komutatif atau yang biasa disebut dengan pertukaran. Yang ketiga adalah asosiatif atau yang biasa disebut pengelompokan. Yang keempat adalah elemen identitas.
Yang kelima adalah distributif atau biasa disebut penyebaran. Nah, sekarang Ibu akan membahas satu persatu dari sifat perkalian. Yang pertama, Ibu harus dulu, ini sudah dicatatkan. Yang pertama, tertutup. Maksudnya tertutup itu bagaimana sih? Tertutup di situ adalah jika ada perkalian bilangan bulat dan bilangan bulat, maka hasilnya akan bilangan bulat tetap. Misal, minus 3 adalah bilangan bulat kan? Dikali 2 adalah bilangan bulat juga. Hasilnya berapa? Negatif dikalikan positif, hasilnya negatif. 3 dikali 2 hasilnya 6. Nah, negatif 6 ini adalah bilangan bulat juga. Jadi perkalian antara bilangan bulat min 3 dan bilangan bulat 2 itu hasilnya bilangan bulat negatif 6. Jadi perkalian antara dua bilangan bulat itu akan menghasilkan bilangan bulat juga. Sekarang contoh yang sifat yang kedua. Apa tadi sifat yang kedua? Juga 24. Jadi hasilnya sama, cuma ditukar antara 4 dikali 6 menjadi 6 dikali 4. Hasilnya akan sama. Sekarang sifat yang ketiga. Apa sifat yang ketiga tadi? Sifat yang ketiga adalah asosiatif. Asosiatif bisa disebut pengelompokan. Pengelompokan artinya misal Ibu punya contoh 2 dikali 5 dikali 3, ini dikurung di awal menjadi 2 dikali 5 dikali 3. 2 dikali 5 berapa? 10. 10 dikali 3 30. Nah, sekarang yang kanan 2 dikali 5 dikali 3 berapa? 15. 2 dikali 15 30. Nah, hasilnya sama. Apa gunanya asosiatif? Asosiatif ini gunanya untuk mengelompokkan mana yang lebih mudah dikalikan terlebih dahulu. Misal ini 2 dikali 5 10. Saya rasa 2 kali 5 terlalu sulit. Jika dikalikan 3 maka bisa mengalihkan yang belakang dulu. Jadi 5 dikali 3 dulu. 5 dikali 3 15. 15 dikali 2 itu lebih mudah. Jadi bisa pakai yang ini. Jadi gunanya itu. Mau pakai ini ataupun ini juga sama saja hasilnya. Nah, yang selanjutnya sifat yang keempat adalah elemen identitas. Nah, elemen identitas maksudnya adalah bilangan sembarang, bilangan berapapun dikalikan bilangan sembarang juga, itu hasilnya bilangan itu sendiri. Jadi, misal ada 16 dikalikan 1 sama dengan berapa? 16. Jadi dimaksudkan bilangannya adalah 16. Bilangan sembarangnya adalah 1. Nah, hasilnya berapa? 16. Balik ke bilangan itu sendiri. Jadi di sini yang dimaksud elemen identitas itu adalah angka 1. Jadi berapapun yang dikalikan 1 hasilnya akan tetap bilangan itu sendiri. Meskipun 120 dikalikan 1 hasilnya adalah 120. Jadi tidak ada pengaruh. Nah, sekarang yang kelima. Yang kelima adalah distributif. Nah, distributif itu ada dua, yaitu distributif terhadap penjumlahan dan distributif terhadap pengurangan. Maksudnya gimana? Jadi misal ada 2 dikali 3 ditambah 4 itu
itu adalah 2 dikali 3 dikasih kurung ditambah 2 dikali 4. Nah, 2 dikali 3 berasal dari sini. 2 dikalikan 3. Tanda ini menyesuaikan dengan tanda yang ada di soal. Ditambah, jadi 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 4 gitu. Nah, ini contoh yang penjumlahan. Sekarang contoh yang pengurangan. 6 dikali 4 dikurangi 2. Jadinya gimana? 6 dikali 4 dikasih kurung 6 dikali 4. Tandanya menyesuaikan soal, yaitu dikurangi. Dikurangi berapa? 6 dikali 2. 6 dikali 2. Nah, sekarang kita hitung hasilnya. 2 dikali 3, 6. 2 dikali 4, 8. Sama dengan 14. Yang sebelah sini 6 dikali 4, 24. Dikurangi 6 dikali 2, 12. Sama dengan 12. Sekarang kita cek yang sebelah sini, apakah sama? 2 dikali 3 ditambah 4 berapa? 7. 2 dikali 7 sama dengan 14. Nah, yang bawah 6 dikali 4 dikurangi 2 berapa? 2. Jadi 6 dikali 2 sama dengan 12. Jadi yang sebelah kiri sama sebelah kanan hasilnya sama. Nah, perkalian pada bilangan bulat sudah selesai. Lanjut ke pembagian pada bilangan bulat. Nah, aturan pembagian bilangan bulat itu sama seperti perkalian pada bilangan bulat, yaitu jika bilangan positif dibagi bilangan positif, hasilnya adalah positif. Jika bilangan positif dibagi bilangan negatif, hasilnya negatif. Bilangan negatif dibagi bilangan positif, hasilnya negatif. Jika bilangan negatif dibagi bilangan negatif, hasilnya positif. Jadi sama aturan perkalian, yaitu jika dibagi dengan bilangan yang sama, yaitu bilangan positif dengan positif atau negatif dengan negatif, itu hasilnya sama, yaitu positif. Jika bilangannya berbeda, maka hasilnya negatif. Nah, untuk pembagian di sini ada beberapa hal yang penting. Jadi, Ibu beri contoh dulu ya. Contoh yang pertama, negatif 16 dibagi 2. Nah, perhatikan tandanya terlebih dahulu. Negatif dibagi positif, hasilnya apa? Ini tandanya berbeda, berarti hasilnya negatif. Negatif 16 dibagi 2. Sekarang tandanya sudah selesai, berarti tinggal memperhatikan angkanya. 16 dibagi 2 berapa? 8. Jadi negatif 16 dibagi 2 adalah negatif 8. Contoh yang kedua, 24 dibagi negatif 4. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Sekarang tinggal memperhatikan angkanya. 24 dibagi 4, 6. Jadi 24 dibagi negatif 4, hasilnya negatif 6. Nah, contoh yang ketiga, negatif 25 dibagi negatif 5. Negatif 25 dibagi negatif 5. Ini bilangan negatif dibagi bilangan negatif, hasilnya adalah positif. Tinggal memperhatikan angkanya. 25 dibagi 5 berapa? 5. Nah, untuk positif tidak usah ditulis. Jadi negatif 25 dibagi negatif 5, hasilnya adalah 5. Oke, untuk pembagian ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Misalnya, bilangan 0 dibagi bilangan berapapun, hasilnya adalah 0. Jadi, misal ada 0 dibagi 16, maka atau 0
dibagi 16 sama dengan 0. Tapi jika 16 dibagi 0, hasilnya berapa? Apakah 0? Bukan. Jadi 16 dibagi 0 itu adalah hasilnya tidak terdefinisi. Nah, perhatikan bedanya ya. Kalau 0 dibagi 16 hasilnya 0. Tapi jika 16 dibagi 0 hasilnya tidak terdefinisi. Ingat ya, di sini ada dua bentuk yang hampir sama. Jadi kalau nolnya ada di depan itu hasilnya 0. Tapi jika nolnya di belakang hasilnya tidak terdefinisi. Nah, ada contoh lain. Misal 0 dibagi 16 hasilnya berapa? Kan nolnya tidak di kiri atau di kanan, tapi nolnya ada di atas. Jika nolnya ada di atas hasilnya 0. Jika nolnya di bawah hasilnya tidak terdefinisi. Nah, setelah membahas perkalian dan pembagian pada bilangan bulat, selanjutnya kita akan membahas operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Nah, pada operasi hitung campuran itu ada apa saja? Jadi, di situ ada perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Semua dijadikan satu. Nah, dalam operasi hitung campuran ada aturannya. Jadi, yang pertama itu tanda kurung. Nah, tanda kurung harus didahulukan. Yang selanjutnya adalah tanda operasi. Tanda operasi hitung. Tanda operasi hitung. Nah, tanda operasi hitung ada apa saja? Yaitu perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Nah, maksudnya gimana? Jadi, kalau misal ibu punya contoh nomor 1, contoh yang pertama, 2 ditambah 3 dikurang 2. Nah, yang didahulukan yang mana? Yang di dalam kurung. Jadi 2 ditambah 3 yang harus didahulukan. 2 ditambah 3, 5, dikurangi 2 sama dengan 3. Nah, jadi yang di dalam kurung harus diutamakan. Jadi yang dihitung pertama kali adalah yang ada di dalam kurung. Nah, selanjutnya, misal ada 4 ditambah 2 dikurangi 2 sama dengan berapa? Nah, di sini kan tidak ada kurungnya. Kalau tidak ada kurungnya, di sini ada operasi. Kalau tidak ada kurung, selanjutnya dilihat tanda operasinya. Tanda operasinya di sini adalah penjumlahan dan pengurangan. Nah, penjumlahan dan pengurangan lebih didahulukan mana? Kuat mana? Jadi, penjumlahan dan pengurangan itu sama-sama kuat. Jadi, terserah mau didahulukan yang pengurangan atau penjumlahan, terserah. Tapi alangkah baiknya sesuai aturan, yaitu dari kiri ke kanan. Jadi yang didahulukan adalah 4 plus 2. 4 plus 2, 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Jadi yang harus didahulukan adalah yang dari kiri ke kanan. Betul. Yang ketiga, 24 dikali 2 dibagi 6. Nah, perkalian dan pembagian itu sama-sama kuat. Jadi yang harus karena sama-sama kuat, jadi seaturan dikerjakan dari kiri ke kanan. 24 dikali 2, 48 dibagi 6, hasilnya 8. Nah, sudah selesai membahas operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Nah, ibu akan mengasih latihan soal untuk penguatan materi hari ini. Silakan disimak di sini.
Sampai sini dulu materi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar dan selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.